wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena yang saya hormati kepada Rektor Universitas Hashim Asy'ari Bapak Hari Sukratno, yang saya hormati juga Bapak Hanif dan Ibu Khairutul Idawati selaku dosen pengambil mata kuliah Psikologi Belajar. Baik, di sini sebelum saya menjelaskan, saya akan berpantun. Pohon beringin amatlah rindang, tempat berteduh si anak bocah. Pendidikan harus membentuk budi yang terang, agar generasi berakhlak mulia tak akan binasa. Oke, saya akan menjelaskan tentang perkembangan individu dalam konteks belajar pendidikan agama Islam. Nah, makna perkembangan sendiri itu apa sih? Makna perkembangan itu adalah proses atau tahapan individu ke arah yang lebih maju. Jadi pertumbuhan itu atau perkembangan itu tidak hanya dalam jasmani, tapi juga bisa cara berpikir dia atau cara berpikir individu. Terus di sini selanjutnya ada proses, tugas, dan prinsip perkembangan. Yang pertama ada proses perkembangan. Proses perkembangan itu adalah tahapan-tahapan pertumbuhan seseorang. Nah, dalam Al-Quran, manusia itu berkembang mulai dari nutfah, alaqah, dan mudghah. Setelah itu mereka dilahirkan. Nah, dalam masa kelahiran ini anak itu terbagi menjadi ada beberapa fase. Yang pertama ada fase menyusui, yaitu ketika lahir hingga usia 2 tahun. Selanjutnya ada fase anak-anak, yaitu 2 tahun hingga 6 tahun, dan fase anak-anak menengah dari 6 tahun hingga 9 tahun, dan fase kanak-kanak akhir yaitu dari usia 9 tahun hingga 12 tahun. Selanjutnya ada tahapan pubertas, yaitu tahapan di mana seorang anak itu menuju masa dewasa. Ada tugas perkembangan. Yang pertama pada fase kanak-kanak atau fase bayi, di mana mereka itu sedang belajar berjalan, belajar berbicara. Terus ada fase anak-anak. Di sini mereka sudah mulai belajar membaca, belajar menulis. Dan fase remaja, di mana mereka itu fase transisi yang sedang mereka itu sedang berusaha belajar mencapai cita-cita dan karir. Yang keempat ada dewasa awal, yaitu fase di mana seseorang sudah bekerja. Yang terakhir ada yang kelima ada setengah baya, di mana fase ini sebelum fase tua. Ada fase tua, yaitu fase di mana kesehatan itu sudah mulai menurun. Selanjutnya ada prinsip perkembangan. Yang pertama ada perkembangan melibatkan perubahan, perkembangan awal lebih kritis. Yang ketiga ada perkembangan merupakan hasil. Yang keempat, pola perkembangan dapat diramalkan. Yang kelima, pola perkembangan punya karakteristik. Yang keenam, terdapat perbedaan individu. Yang ketujuh, periode atau tahap pola perkembangan. Yang kedelapan ada harapan sosial. Yang kesembilan, mengandung bahaya dan potensi. Yang kesepuluh, kebahagiaan bervariasi. Selanjutnya ada perkembangan kognitif, motorik, sosial, dan moral. Perkembangan motorik itu perkembangan yang berhubungan dengan otot-otot seperti gerak. Itu perkembangan motorik, berjalan, berlari. Terus ada fase perkembangan kognitif, yaitu perkembangan yang berhubungan dengan kecerdasan intelektual. Terus nanti ada sosial dan moral, yaitu perkembangan yang berada di interaksi sosial. Dan dia ada arti penting perkembangan bagi proses pembelajaran PAI. Jadi arti pentingnya itu perkembangan adalah dasar atau syarat agar belajar pendidikan agama Islam itu bisa berjalan optimal. Guru PAI itu wajib memahami perkembangan ini agar bisa mendidik siswa untuk menguasai dan mengamalkan ajaran agama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.